belum bisa on cam dulu nggih Pak. Ya, Takut ya. jaringannya ini Enggak kurang apa-apa. Tapi stabil. kalau share screen bisa? Insya Allah bisa Pak. Ya, silakan di share layarnya. Sudah muncul belum ya Pak? Dibesarkan sedikit lagi Mbak. Iya. View-nya ditambah. Ya, terima kasih. Sudah Pak. Ya, sudah cukup sekarang ya. Iya. Baik. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk soal 7 yang bagian 2. Di sini soalnya terkait dengan kepemilikan timbal balik juga. Di sini Partijo Corp memperoleh 90% kepemilikan di Sanyo dengan harga $360.000 pada awal 2017. Ekuitas Sanyo pada awal 2017 terdiri dari modal saham 200.000 dan saldo laba 150.000. Selisih nilai investasi dengan nilai buku dialokasikan ke goodwill. Pada awal 2020, Sanyo membeli 10% kepemilikan di Partijo dengan harga $70.000. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi kotak yang bertanda strip yang masih kosong, kemudian membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian di kertas kerja sama menyelesaikan kertas kerja yang ada. Nah, di sini ringkasannya untuk transaksi investasinya di sini untuk P terhadap S, di sini P mengakui sisi S dan kepemilikannya 90%. Dengan nilai akuisisinya 360.000. Nah, di sini berarti nilai perusahaan dari S itu 400.000 diperoleh dari 360.000 dibagi dengan 90%. Kemudian di soal diketahui pada saat akuisisi modal saham S itu 200.000 sama saldo labanya 150.000, maka totalnya ada 350.000. Nah, dari sini kita ada excess value senilai 50.000 diperoleh dari 400.000 nilai perusahaannya dikurangi dengan book value ekuitas S. Untuk excess value-nya ini masuk ke goodwill. Kemudian untuk yang kepemilikan SDP itu 10% yang diakuisisi pada awal Januari 2020 dengan nilai akuisisinya 70.000. Di sini tidak ada excess value. Di soal juga tidak ada transaksi interperusahaan. Nah, kemudian di sini saya menggunakan metode ekuitas sama metode saham treasury untuk transaksi kepemilikan timbal baliknya. Yang pertama di sini kita menghitung yang laba konsolidasi dan NCI equity. Di sini untuk separated income milik P itu didapat dari kertas kerja. Di sini separated income kan berarti laba perusahaan tersendiri yang terpisah. Itu didapat dari sales dikurangi dengan COGS sama dikurangi other expense-nya. Nah, ini diperoleh separated income-nya itu 150.000. Kemudian untuk separated income yang milik S itu dengan cara yang sama di sini diperoleh 20.000. Nah, kemudian P itu memiliki
sedangkan dividen itu 100.000, sedangkan Sanyo itu 20.000. Nah, di sini berarti terdapat dividen income yang ditemu 10.000. Kemudian di sini jumlah sementaranya untuk P 150.000 dan untuk S 30.000. Kemudian di sini kita mengalokasikan pendapatannya S sebagai pendapatan investasi untuk P. Di sini nilainya 90% dikalikan dengan laba sementara tadi yang 30.000 didapat 27.000. Di sini P mendapat tambahan pendapatan 27.000. Kemudian di sini dividen ini tadi dieliminasi 10.000. Nah, dari situ didapat laba konsolidasi jumlah dari ini, jumlah sementara ditambah yang income from S sama dikurangi eliminasi dividen, itu ketemu 167.000. Nah, dari situ berarti di sini NCI equity-nya juga bisa diketahui 3.000 ini dari yang ini 30.000 kurangi 27.000. Nah, kemudian yang pertama itu kan kita diminta untuk mengisi kotak yang masih kosong. Nah, di sini ada income from Sanyo. Di sini kita peroleh dari sini. Dari tadi yang pendapatan investasi dari S dikurangi dengan eliminasi dividennya 10.000. Itu diperoleh income from Sanyo-nya itu 17.000. Kemudian di sini ada dividen income-nya senilai 10.000 tadi. Kemudian di sini net income-nya tinggal kita jumlahkan dari yang atas. Di sini ketemu net income milik P itu 167.000. Kemudian net income PT Sanyo itu 30.000. Nah, di sini nanti diperoleh ending RE-nya untuk P 367.000, sedangkan untuk S itu 210.000. Kemudian di sini investment in Sanyo di sini didapat 414.000. Ini itu didapatkan dari jurnal penyesuaian karena P mengakuisisi S itu kan tahun 2017 karena tidak ada informasi income dan dividen dari tahun 2017 sampai 2020, kita menggunakan perhitungan yang di jurnal ini yang capital stoknya segini 200.000, RE-nya 200.000, ada goodwill 50.000. Kita menghitung investment in S nanti ini 90% dari ekuitasnya S. Nanti di sini didapat 405.000 sama nanti ada nilai investmentnya itu di sini 9.000. Nanti di sini didapat investment in Sanyo itu 414.000. Kemudian investment in Partijo itu 70.000. Kemudian di sini total asetnya kita jumlahkan dari semua aset milik P dan milik S. Total asetnya untuk P 954.000 dan untuk S 500.000. Kemudian return earning-nya untuk P dan S kita dapatkan dari perhitungan yang di atas tadi ini. RE-nya P itu 367.000 dan RE-nya S itu 210.000. Di sini total liabilities dan owners equity-nya untuk P 899.000
dan yang S itu 500.000. Kebetulan di sini tidak balance juga. Di apa? Cash-nya iya, coba Pak. Mbak. Gimana, Cash-nya Pak? disesuaikan Mbak. Iya. Jumlah cash-nya disesuaikan ya. Sama dengan total itu. Ya, langsung tadi dari ini aja. Ya, pakai sama dengan aja, sama dengan. Iya. Cashnya 12.000. Ini ya, Pak? Ya, kalau sekarang udah balance ya. Ya sudah, itu saja ya. Iya. Nah, di sini untuk yang melengkapi yang masih kosong sudah. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi. Untuk jurnal yang pertama ini kita menghitung yang income from S dan juga dividen. Di sini income from S-nya dividen ketemu 17.000, kemudian ada dividen income-nya 10.000, kemudian di kreditnya ada dividen S-nya itu 90% dari dividen S. Dividen S itu 20.000. Jadi diperoleh dividen S-nya itu 18.000. Kemudian selisihnya ini masuk ke investment in S 9.000. Kemudian jurnal yang kedua di sini kita menghitung yang NCI expense. NCI expense ini kita dapat dari perhitungan yang ada di sini. Di sini NCI expense-nya 3.000. Kemudian untuk dividennya ini karena kepemilikan NCI-nya itu 10%, maka dividen S yang dialokasikan ke NCI itu 10% dikalikan dengan dividen S 20.000. Diperoleh dividen S yang untuk NCI itu 2.000. Kemudian selisih dari NCI expense dan dividen S ini kita masukkan ke NCI equity milik S. Kemudian jurnal yang selanjutnya ini kita mengeliminasi akun resiprokal ekuitas S dan juga investment in S. Untuk capital stock-nya di sini 200.000. 200.000 ini kita tahu dari kertas kerja. Di sini common stock Sanyo itu 200.000. Kemudian untuk return earning-nya S itu 200.000. Ini merupakan return earning yang beginning dari Sanyo ini, 200.000 ini. Kemudian ada goodwill-nya 50.000. Nah, kemudian untuk investment in S ini nilainya 90% dari ekuitas S ini. Diperoleh investment in S 405.000, kemudian selisihnya dialokasikan ke NCI equity. Kemudian di sini jurnal yang keempat itu karena menggunakan metode saham treasury, di sini ada jurnal treasury stock pada investment in P. Ini nilainya sebesar 70.000. 70.000 ini merupakan nilai investasi SDP yang tadi ini 70.000. Nah, selanjutnya kita masukkan dari jurnal-jurnal penyesuaian dan eliminasi tadi di sini di kolom debit dan kredit di sini, kemudian kita hitung untuk hasil akhirnya consolidated financial statement-nya. Di sini diperoleh salesnya 500.000 dan seterusnya sini sampai net income-nya ketemu 167.000. Kemudian di sini ada beginning
RE Partijo 300.000. Kemudian yang beginning RE Sanio itu karena sudah kita eliminasi, saldonya menjadi 0. Untuk dividennya di sini dividen Partijo 100.000, kemudian yang dividen Sanio juga sudah kita eliminasi menjadi 0. Sehingga ketemu ending RE-nya itu 367.000. Kemudian di sini untuk akun-akun balance sheet kita hitung dari saldo yang ada di sini diperoleh cash 52.000, akun receivable 120.000, inventory-nya 170.000, dan aset netonya itu 573.000. Kemudian investment in Sanio karena tadi sudah dieliminasi, di sini saldonya menjadi 0. Untuk investment in Partijo juga menjadi 0. Kemudian ada goodwill 50.000, sehingga total asetnya diperoleh 965.000. Kemudian akun liabilitasnya ini, akun payable-nya 93.000, other liabilities-nya 129.000, common stock Partijo itu 400.000, kemudian common stock Sanio karena tadi sudah dieliminasi juga, saldonya menjadi 0. Nah, di sini kemudian RE-nya kita dapat dari yang atas, yang di sini perhitungan ending RE yang di atas. Kemudian di sini ada treasury stock-nya 70.000 dan juga NCI equity-nya di sini 46.000. Sehingga diperoleh total liabilitas dan owners equity-nya 965.000. Demikian untuk pengerjaan soal nomor 7. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan dari teman-teman atau Bapak, saya persilakan. Silakan yang mau berkomentar atau ingin menanyakan sesuatu. Ini paham semua atau ngantuk semua ini kira-kira nih? Apakah ada yang mengomentari? Halo? Mungkin pada khusyuk nih mendengarkannya nih. Mungkin ini ya, kalau yang ini ada kesalahan di soalnya nih ya, di worksheet-nya ya, terkait dengan dividen ya. Dividen itu ya, kalau yang metode kalau yang mutual holding kan ketika P membayarkan dividen kepada S, kepada anaknya sendiri, kan dia membuat jurnal ya, di pembukuannya P kan membuat jurnal, kalau pakai treasury kan debit income from S, kreditnya dividen kan begitu ya, sebesar sejumlah dividen yang dibayarkan ke S, yaitu 10.000. Nah, artinya apa? Artinya ya, dividen yang di pembukuannya P, di pembukuannya induk itu mestinya ya di saldo akhirnya itu sudah tidak utuh 100.000 ya, tetapi sudah berkurang dengan 10.000 yang untuk S ya. Hanya saja ya ini diperbaiki aja nih Mbak Atus ya, yang di pembukuannya P ya, ini kita asumsikan saja bahwa P membayarkan dividen totalnya 100.000 ya. Di soal ada enggak sih? Di soalnya ada enggak? P membayar total dividennya berapa, atau hanya dari workbooknya? Keterangannya di workbooknya ya. Kalau di soalnya tidak ada. Enggak ada ya. Di soalnya langsung ini bentuknya kertas kerja. Nah, kalau ya ini anggap saja ya dari supaya ini gampang, kertas kerjanya aja Pak, diketahuinya. Kita pakai asumsi saja memang dividennya dividen P itu 100.000 ya. Hanya saja ya di sini di pembukuan P belum disesuaikan, maka kita sesuaikan ya, yang dividen P Partijo itu saldonya bukan lagi 100.000 tetapi berapa? Harusnya jadi berapa?
90. Menjadi 90 ya, menjadi 90.000 ya. Dicoba Mbak disesuaikan Mbak. Di sini 90.000 ya Pak? Iya. Ya. Atau kalau supaya kelihatan jejaknya ya dari minus 100.000 tambah 10.000 gitu Mbak. Coba Mbak. Kalau pakai rumus saja supaya kelihatan apa. Kalau mau ditelusuri dapat dari mana tuh? Ya dari 100.000 ditambah 10.000 gitu ya. Sini Pak. Yeah. Enggak, ini aja, enggak, yang tadi saja. Seperti ini yang Pak. di partijo itu yang 100.000 pakai sama dengan saja, sama dengan minus 100.000 tambah 10.000 gitu aja. Oh, ya. Ditambah 10.000 ya. Mestinya begitu ya. Seperti ini Pak. Ya, ya. Jadi di pembukuannya P ya, dividennya itu tidak lagi utuh ya, tidak utuh 100%, tetapi sudah dikurangi yang untuk jatahnya ke anaknya sendiri 10%-nya ya. Kalau apa saldonya kan masih balance kan ya, kan sudah sesuai saja apa namanya, coba dicek lagi saldonya apakah masih balance. Iya Pak. Jadi ini yang ya. ininya jadi tidak balance Pak. 976. 975. Penyebabnya apa kira-kira yang itu? Ini di sini yang ada. di anaknya ya, coba yang di anaknya coba kayak yang ke atas coba. Itu selisihnya di mana tuh? Ya. Coba dividennya masih 10.000 atau jadi 9.000 yang di sebelah atas coba. Dividennya, nah itu ya, dividen income-nya, tadi ngeling ke tayang tadi ya, coba diperbaiki saja ya. Dividen income-nya. Yang mana Pak? Yang perhitungan. S di kolomnya Sanio yang 9.000. Di workbook yang tadi, yang sudah tadi. Di apa? Iya, di sini ya Pak. Di worksheet-nya. Ya, itu kan dividen income-nya sekarang jadi 9.000 ya. Harusnya kan 10.000 kan. Coba diperbaiki yang income-nya. Oh iya. Karena tadi ini ke dari sininya kayaknya perbaiki itunya coba. Nah itu. Kali 10.000 aja. Kali 100.000 ya. Ya. Masih belum balance Pak. Belum balance. 500, 400. Oh mungkin yang apa, yang ngeling-ngeling itu ya. Coba dicek lagi apa, yang di ininya kayaknya ini ada minusnya. Tadi ada minusnya jadi ini enggak balance. Sekarang sudah balance lagi ya. Ya sudah Pak. Seperti itu ya tadi, jadi ada ya ada kesalahan masih ada yang apa kesalahan di workbooknya ya, di apa, di worksheetnya, di pembukaan P mestinya dividennya sudah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya kalau sudah kita close. Saya izin bertanya Pak terkait yang dividen tadi. Itu nanti di soalnya berarti ada keterangan lain atau mungkin nanti di workbooknya di sini langsung 90.000 gitu Pak? Ya harusnya ini ya, kalau harusnya dijelaskan saja kalau supaya mudah, bahwa dinarasikan dividen yang dibayarkan oleh P berapa, itu menjadi clear ya. Nah kalau tidak ada narasi seperti yang ini, kemudian muncul angka dividen P di worksheet-nya, nah maka ya
kalau diasumsikan bahwa yang di worksheet itu angkanya sudah betul, maka angka yang di worksheet itu adalah dividen P yang sudah dikurangi dengan dividen yang untuk anaknya sendiri. Mestinya begitu. Kalau kita asumsikan bahwa worksheet-nya sudah betul. Ya. Nah, kalau ini tadi kan saya supaya angkanya tidak keriting, ya kalau apa adanya, kalau kita asumsikan 100.000 itu angka sudah betul, itu adalah angka total dividen P dikurangi 10% yang untuk S mendapatkan 100.000, maka nanti yang kita sesuaikan adalah dividen income-nya ya. Maka dividen income-nya PS yang didapatkan dari P nilainya adalah bukan 10.000 tetapi 10% dari 100 per 90 kali 100.000 ya, angkanya menjadi keriting ya. Nah, maka saya mengasumsikan bahwa yang 100.000 itu angkanya salah ya. Ya konsekuensinya kalau kita menganggap yang 100.000 itu sudah betul saldonya, berarti itu adalah saldo 90% dari total dividen P. Itu saja, Mbak. Bagaimana? Bisa diterima penjelasannya? Nanti kita itu ya Pak, mengidentifikasi dulu jumlah full dividen P-nya itu berapa dulu ya Pak? Iya, betul. Ya, ya mudah-mudahan di soal sudah disampaikan ini dividennya P berapa ya, supaya clear ya. Nah, nanti tinggal kalau misalkan di dividen P di soal disebutkan 100.000, di worksheet-nya masih 100.000, maka ya berarti asumsikan saja yang di worksheet belum disesuaikan ya dengan pengurangan dengan dividen yang dibayarkan ke S gitu ya. Baik, ada lagi? Iya, baik Pak. Kalau sudah, ya kita cukupkan pembahasan nomor 7 ya.